Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum pelajaran kali ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematika subtema 1 matematika satuan panjang. Dan kali ini akan ada 3 pokok pembahasan utama. Yang pertama, alat ukur panjang. Yang kedua, tangga meter. Yang ketiga, contoh soal yang berkaitan dengan ukuran panjang. Nah, langsung saja sekarang kita ke pembahasan yang pertama, yaitu alat ukur. Berikut ini yang termasuk alat ukur satuan panjang, diantaranya 1. Penggaris, 2. Meteran pita, yang ketiga meteran roll kecil, keempat meteran roll besar. Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan slide berikutnya ya. 1. Penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan mm atau mm, cm atau cm atau inci. Pada penggaris, untuk cm bisa dilihat yang di bagian atas ya, yang jaraknya tidak terlalu panjang, dan inci yang berada di bawah penggaris, yang jaraknya agak panjang. Sekarang yang kedua, yaitu meteran pita. Meteran pita dapat digunakan untuk mengukur bahan atau kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan cm atau meter. Yang ketiga, yaitu meteran roll kecil. Biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan cm atau m. Yang keempat, meteran roll besar. Ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk pengukuran tanah. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan cm atau m. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tangga meter. Bagaimana tangga meter ya? Kesetaraan satuan panjang baku dapat digambarkan menggunakan tangga meter. Dalam tangga meter terdapat 7 tangga yang setiap tangganya diisi dengan satuan panjang, dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Urutan tangga meter ini sebaiknya dihafalkan secara berurut ya, agar kedepannya anak-anak ibu dapat menghitung panjang benda menggunakan berbagai satuan panjang dengan mudah. Supaya lebih gampang menghafalnya, bisa kita buat kalimat dari singkatan satuannya ya, seperti ini. Kilometer bisa kita ambil huruf awalnya, yaitu K. Lalu kita beri kata kucing. Hektometer diambil huruf H-nya, beri kata hitam. Dekameter ambil huruf D dan A-nya, dan diberi kata dalam. Meter langsung kita beri kata mobil saja ya. Desimeter ambil huruf D dan diberi kata desi. Sentimeter ambil huruf C-nya ya, dan diberi kata cantik. Dan yang terakhir, milimeter, langsung kita kasih kata mondar mandir. Jadi kita dapat kalimat kucing hitam
dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Bisa kita nyanyikan juga ya, menggunakan irama lagu Cicak-Cicak di Dinding. Seperti ini lagunya ya. Kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Mudah ya. Dalam penulisannya, kita tinggal tambahkan satuan meternya saja di ujung masing-masing singkatan. Sekarang kita bahas cara kerja tangga meternya ya. Di dalam tangga meter, setiap turun satu anak tangga, kita harus kalikan dengan 10. Kalau naik satu anak tangga, kita bagi dengan 10. Ingat ya, yang kita hitung adalah langkah atau lompatannya, bukan anak tangganya saja. Jadi, jika turunnya 2 anak tangga, berarti dikali 10 dikali 10 lagi, berarti sama dengan dikali 100. Kalau turun 3 anak tangga, berarti dikali 10 kali 10 dikali 10 lagi, sama juga dengan dikali 1000. Begitu seterusnya ya. Jika naik satu anak tangga dibagi 10, jika 2 anak tangga dibagi 10 dibagi 10 lagi, berarti sama dengan dibagi 100. Jika naik 3 anak tangga dibagi 10 dibagi 10 dan dibagi 10 lagi, sama dengan dibagi 1000. Begitu seterusnya. Untuk lebih mudahnya, dapat kita tulis seperti ini ya. Turun satu lompatan anak tangga sama dengan dikali 10. Jadi di belakang bilangan yang diketahui, kita tambahkan nolnya 1. Turun 2 anak tangga dikali 100. Di belakang bilangan yang diketahui, tambahkan nolnya 2. Turun 3 anak tangga dikali 1000. Di belakang bilangan yang diketahui, kita tambah nolnya 3. Karena sudah bilangan ribuan, jangan lupa hitung 3 angka dari belakang dan diberi tanda titik. Begitu seterusnya ya. Jika turun 6 lompatan anak tangga, berarti dikali 1 juta. Nolnya kita tambahkan 6 kali di belakang bilangan yang diketahui. Jika kita akan naik tangga, dapat ditulis naik 1 lompatan anak tangga dibagi 10. Nol yang ada di belakang bilangan yang diketahui, kita hilangkan 1 ya. Naik 2 anak tangga dibagi 100. Nol yang ada di belakang bilangan yang diketahui, kita hilangkan 2. Naik 3 lompatan anak tangga dibagi 1000. Nol yang ada di belakang bilangan yang diketahui, kita hilangkan 3. Begitu seterusnya. Jika naik 6 lompatan anak tangga, berarti dibagi 1 juta. Maka nol yang ada di belakang bilangan yang diketahui, kita hilangkan 6. Ingat kembali ya, yang kita hitung adalah langkah atau lompatannya, bukan anak tangganya saja. Baiklah anak-anak yang soleh-solehah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga ya, atau pembahasan yang terakhir, yaitu contoh soal. Soal yang pertama, 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita lihat ya, meter ke sentimeter itu turun anak tangga, berarti bilangannya kita kalikan. Kita coba hitung lompatannya ya. Meter ke desimeter 1 lompatan, desimeter ke sentimeter 1 lompatan. Jadi ada 2 lompatan anak tangga. Berarti kita harus mengalikan bilangannya dengan 100.
5 meter sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500 cm. Kita coba contoh yang kedua ya. 20 desimeter sama dengan titik-titik milimeter. Kita lihat desimeter ke milimeter itu turun tangga. Berarti bilangannya kita kalikan. Kita coba hitung lompatannya ya. Desimeter ke sentimeter turun 1 lompatan anak tangga. Sentimeter ke milimeter turun kembali 1 lompatan anak tangga. Berarti ada 2 lompatan anak tangga. Kita harus mengalikan bilangannya dengan 100 ya. 20 desimeter sama dengan 20 dikali 100 sama dengan 2000 mm. Contoh yang ketiga, 7 meter 35 cm sama dengan titik-titik cm. 7 meter 35 cm sama dengan 7 meter ditambah 35 cm. Kita lihat satuannya ya, ada meter dan ada sentimeter. Satuan-satuan tersebut harus diubah menjadi satuan sentimeter. Maka yang meter juga harus kita ubah ke sentimeter. Meter ke sentimeter itu 2 lompatan anak tangga. Berarti harus kita kalikan dengan 100. 7 dikali 100 sama dengan 700 cm. Sedangkan yang satuannya sudah centimeter, tidak usah kita ubah lagi ya. Maka 700 ditambah 35 sama dengan 735 cm. Contoh berikutnya kita coba soal yang naik tangga ya. Yang pertama, 2500 cm sama dengan titik-titik meter. Kita lihat sentimeter ke meter naik 2 lompatan anak tangga. Berarti bilangannya harus kita bagi dengan 100. 2500 dibagi 100 sama dengan 25 meter. Contoh yang kedua, 385 cm sama dengan titik-titik meter, titik-titik centimeter. Kita lihat satuan yang ditanyakan ada 2, yaitu meter dan sentimeter. Jadi satuan soal harus kita ubah ke meter dan sentimeter. 385 sama dengan 300 cm ditambah 85 cm. Yang dapat kita ubah sekarang adalah bilangan yang besarnya saja ya. Sentimeter ke meter naik 2 lompatan anak tangga. Berarti 300 dibagi 100. Kita dapatkan 3 meter. 85 cm tidak perlu kita ubah ya, tetap 85 cm. Maka hasilnya adalah 3 meter 85 cm. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga penjelasannya. Bagaimana? Bisa dipaham? Mudah bukan? Semoga penjelasan kali ini bermanfaat ya. Demikian pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Jika ada yang belum jelas atau kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih anak-anak semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.